Hai guys, kembali lagi di Envalme Studio. Hari ini gue akan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya merubah field of view atau sering disebut focal length, atau lebih sederhananya lagi gimana caranya ngezoom ya, ngezoom kamera di aksimetri. Dan gue akan ngebahas juga gimana caranya merubah fokus ya di aksimetri. Buat teman-teman yang malas basa-basi nggak pengen nonton video panjang-panjang, ini caranya. Untuk merubah fokus ya, silakan tahan Alt dan Space dan klik mouse kiri ya. Klik mouse kiri dan silahkan di drag maju mundur untuk merubah fokusnya. Untuk merubah zoom ya atau focal length, tinggal tahan space bar dan klik mouse kiri dan ditarik mundur atau maju untuk mengatur zoomnya ya. Jadi dua ini ya, gue akan naruh link ke dokumentasi ini di deskripsi. Nah, simple kan? Buat teman-teman yang pengen melihat beberapa contoh yang seru, jangan kemana-mana. Tapi sebelum gue lanjut, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang masih agak kurang paham ya tentang focal length atau field of view. Gue pengen ngejelasin sedikit aja. Gue menemukan sebuah website yang menjelaskan dengan lumayan bagus ya. Namanya ini The Dark Room. Nanti gue akan naruh linknya seperti biasa. Nah, field of view atau focal length ya. Pasti teman-teman yang pernah menggunakan kamera sudah tahu ya, lensa itu macam-macam, ada yang 50 mili, 80 mili dan kegunaannya beda-beda. Nah, seperti biasa ada yang wide angle ya untuk bisa meng-capture lebih banyak scene-nya ya, atau yang standar yang agak tight biasanya lensa 50, dan ada yang telefoto atau sangat tight ya. Bisa dilihat di sini perbedaannya ya. Ini yang tight hanya kelihatan orangnya, dan yang wide ini background-nya sangat banyak yang masuk ke dalam frame-nya. Nah, di sini ada contekan. Ini lumayan penting untuk digunakan karena di asimetri menggunakan ini ya, field angle of view ya, ini degrees-nya. Jadi kalau teman-teman mau ada contekan untuk melihat, oh gue pengen pakai lensa 50 gitu ceritanya. Ini dunia 3D ya, cuman kayak gue pengen shot gue pakai lensa 85. Nah, berarti tinggal di set aja nanti angle of view-nya ini 28, kira-kira seperti itu. Jadi ini contekan yang bagus. Oke, kita lanjut ke aksimetri, dan hal pertama yang wajib dilakukan agar bisa melihat angka angle of view-nya berapa derajat ya, itu harus diaktifkan dulu. Di sini di on screen ada info ya, dipilih diaktifkan seperti ini ya. Ini ada di tab kamera. Kalau sudah diaktifkan bisa dilihat di shot kalian ya. Di bawah sini akan muncul data ya, ada beberapa data, dan di sebelah kiri ada FOV. Di sini terlihat 84.9 derajat ya. Ini kalau tadi nggak gue aktifin tidak akan terlihat. Aktifin lagi, infonya akan terlihat seperti ini. Dan untuk contekannya ya, ini 84 kira-kira sama dengan, bisa dilihat tadi di sini lensa 24 ya, artinya lensa yang cukup wide. Oke, kembali ke scene gue akan ngeplay ya. Ini menggunakan lensa wide, dan bisa dilihat lensa wide sangat bagus untuk establishing ya, untuk melihatkan keseluruhan environment-nya. Di sini bisa lihatnya ada karakter kita jauh di sana. Oke, sekarang gue pengen sekedar mencontohkan aja, memperlihatkan ke teman-teman. Di sini gue ada 3 shot. Cam 1 yang menggunakan field of view yang wide ya. Cam 2 yang tight, dan yang ini medium sih bukan tight ya. Dan cam 3 yang sangat-sangat close up ya. Ini yang tight setara dengan lensa 85, yang medium lensa 50, dan yang wide lensa 24. So gue akan play, ini yang wide dulu. Ini movement kameranya cam 1, cam 2, cam 3 mirip-mirip ya. Bisa lihat, kita akan play yang cam 1 dulu, yang wide. Shotnya lebih banyak terlihat environment-nya ya, karakternya terlihat kecil. Nah, kita akan coba playback lagi yang medium. Ya, ini karakternya belum terlihat. Ya, mungkin fokus ke environment-nya dulu. Terus baru muncul karakter kita, tapi masih tidak begitu terlihat ya. Dan terakhir, yang tight, ini kita tidak terlihat environment-nya, hanya batu-batu aja. Di mana ini kan mungkin kita belum tahu gitu kan. Dan inilah muncul karakter kita ya. Jadi secara movement sama, nah tapi dengan field of view yang berbeda. Oke, sekarang gue pengen mencontohkan, ini ada shot statis ya, yang lumayan tight ya, setara dengan lensa 85. Dan bisa dilihat backgroundnya sangat-sangat blur, dan environmentnya tidak begitu terlihat ya. Dan gue akan ganti ke cam 2
lensa medium. Bisa dilihat backgroundnya tidak terlalu blur ya, tidak terlalu blur. Dan yang terakhir Cam 3 di sini menggunakan lensa yang wide ya, lebih terlihat backgroundnya dibanding yang tadi, tidak terlalu bokeh atau blur. Dan environment-nya jauh lebih banyak yang tertangkap di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan field of view yang berbeda-beda tergantung dengan mau seberapa blur background-nya dan seberapa luas background-nya yang terlihat, seperti itu. Satu lagi yang penting untuk diketahui itu adalah bahwa field of view ini akan ikut teranimate juga jika kalian ngeset, contohnya nih kan, mungkin banyak teman-teman yang udah paham dengan edit camera path ya. Jika misalnya di titik A ya, field of view-nya di sini 55 ya, 55. Terus di titik B field of view-nya 10 ya, 10. Artinya ketika dia berpindah dari titik A ke titik B, field of view-nya akan berubah juga. Jadi bukan hanya kamera movement-nya aja, tapi field of view-nya juga berubah. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah lihat efek-efek vertigo ya, yang sering disebut vertigo, kira-kira seperti ini. Ya, itu karena zoom-nya bergerak berbarengan dengan posisi kameranya ya. Jadi field of view-nya dibikin lebih wide, tapi kameranya juga berpindah menjadi lebih dekat atau lebih jauh ya. Intinya melawan arah zoom-nya ya, seperti ini. Saat ini reverse-nya kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman bisa iseng-iseng ya. Bisa ada kamera movement yang kreatif-kreatif dengan menggunakan setup seperti ini dengan menganimate field of view-nya dan movement kameranya. Oke, selanjutnya gue pengen ngebahas tentang fokus ya. Seperti gue tadi bilang di awal, untuk merubah fokus tinggal tahan Alt Spacebar dan klik kiri dan di drag maju atau mundur. Nah, bisa lihat ya, ini di bagian belakang ini sangat lumayan blur ya, batu-batunya, dan ini bisa gue drag, tarik ke depan, dan bisa dilihat sekarang backgroundnya yang terlihat fokus dan karakter kita jadi blur. Balikin lagi, balikannya, backgroundnya jadi blur dan karakter kita jadi fokus ya. Nah, sama seperti zoom tadi ya, dia fokusnya itu bisa dianimasikan juga ya. Dalam dunia sinematografi ada istilahnya fokus pull ya. Jadi contohnya gue akan contohin nih. Misalnya nih di titik A gue ada fokus ke batunya ya, dan di titik B mungkin gue kameranya pengen naik ke atas gitu kan, nge-reveal karakter kita, dan gue akan pindah fokusnya ke karakter kita ya, karakter kita. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ketika gue play, fokusnya akan berpindah berbarengan dengan kameranya. Mantep nggak tuh? Jadi begitu ya teman-teman, hanya dengan bermain dengan movement kamera, field of view, dan juga fokus ya, fokus pulling, teman-teman bisa mengeksekusi shot-shot yang keren-keren ya. Contohnya seperti ini. Dan pastinya jika shotnya keren, pasti klien akan makin happy ya, dan job makin banyak. Oke, cukup segitu dari gue. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang bermain dengan Unreal Engine dan Aximetry. Menurut gue pribadi, ini adalah hal-hal yang simple dan basic ya, tapi dapat berdampak besar terhadap output karya kita ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum bermain dengan FOV dan juga dengan fokus, gue rekomen untuk luangin deh waktu untuk bereksperimen, dicoba-coba. Karena kalau kita udah dapetin nih, wah pas banget shotnya nih, cakep, pastinya sangat memuaskan ya guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Seperti biasa, buat yang seneng dengan konten-konten di channel kita, jangan ragu-ragu lagi, langsung aja di subscribe. Buat teman-teman yang udah subscribe, bolehlah dikasih komen atau dikasih jempol, karena ya biar channelnya rame lah ya. Kalau channelnya rame, pastinya kita juga akan makin semangat untuk bikin konten. See you guys, bye.